Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa murabbina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Para ustadz, masyayikh semuanya, teman-teman yang berbahagia, Ustadz Hamdi Sasugianto dan para ustadz yang lain yang tidak disebut satu persatu. Alhamdulillah rabbil alamin, malam hari yang indah sekali karena kita dipertemukan Allah di dalam majelis yang penuh dengan keberkahan. Hanya karena kita tidak melihat sesungguhnya majelis-majelis ilmu dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang paling mulia, yaitu para malaikat, dan semoga kita selalu dinaungi rahmat, dinaungi ketenangan, dan disebut-sebutlah nama kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rahmati Allah, teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah tamal jaza untuk untuk semua teman-teman yang ada di Medan secara khusus, kemudian juga teman-teman lain, di mana saya baru bertemu ya kemarin, tetapi masya Allah, begitulah bahwa innal quluba junudun mujannadah, bahwa hati itu dibariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelompok-kelompoknya, sehingga kita yang bahkan belum pernah bertemu tapi seperti sudah kenal lama, karena hati yang satu itu walau terpisah oleh jarak yang jauh, tapi kalau dia saling mengenali maka dia akan saling menyatu. Jazakumullah khair, masya Allah, bahagia sekali mendengar bahwa ada komunitas Parenting Nabawiyah di Kota Medan. Semoga kami mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan mohon didoakan terus kebaikan untuk kami semuanya. Semoga Allah SWT berkahi kita dan semua keluarga besar kita. Untuk siapapun yang hadir bersama kita hari ini ataupun teman-teman kita yang semestinya hadir tapi mungkin berhalangan, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Hari ini saya diamanahi untuk mungkin memukaddimahi atau membuka kalau ini sebenarnya tulisan yang terserak ya, yang kemudian disatukan kemudian menjadi jadi buku kecil, kemudian oleh teman-teman dibunyikan menjadi sentuhan parenting, yang sesungguhnya belum terstruktur dalam sebuah tulisan, karena tentu ini adalah ini pinternya teman-teman saja sebenarnya merangkai tulisan yang sebenarnya saya tulis dinaikkan di parentingnabawiyah.com. Saya tulis lintas tahun bahkan, kemudian dirangkai menjadi satu sentuhan sendiri tentang sebuah parenting, tentang keluarga. Kalau bukunya sih insya Allah mudah untuk dibaca, dinikmati, dan yang paling kita harapkan adalah sekecil apapun mudah-mudahan dia menjadi petunjuk, karena itu yang paling membahagiakan ya. Dia bukan hanya sebagai sebuah wawasan, tapi yang paling penting adalah bagaimana ia mengubah kehidupan kita menuju yang lebih berkah dan lebih baik. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang tema keluarga, itu kita berbicara tentang fitrah manusia. Dan kalau ajaran Nabi Muhammad SAW jelas. Nabi SAW menyampaikan tentang nikah, umpamanya, faman raghiba an sunnati falaysa minni.
siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia bukan bagian dari kelompokku. Hadis ini bicara tentang tema pernikahan. Dan Masya Allah bahwa Nabi SAW ternyata mendorong untuk itu. Bahkan ketika Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu datang ke Nabi SAW dan minta izin untuk tidak menikah. Dia minta izin untuk selamanya membujang, dan ternyata dilarang oleh Nabi SAW. Jadi itu syariat agama kita. Ya, berbeda tentu dengan syariat umpamanya agama Nasrani hari ini, agama Kristen hari ini, yang seseorang yang, atau bahkan mungkin juga agama lain, yang semakin dekat dengan Allah SWT, gitu ya, semakin dekat dengan Tuhan, maka dia harus semakin jauh dari dunia. Sehingga di sebagian ajaran mereka ada yang di mana orang-orang yang tinggi maka posisinya dekat dengan Tuhan, maka tidak menikah dan seterusnya. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan fitrah manusia, dan kalau dia fitrah maka dia tidak bisa dilawan. Kalau fitrah itu, contoh umpamanya, dan ini tidak perlu dalil, itu hanya menggunakan nurani, maka kita akan tahu bahwa itu benar atau itu tidak benar. Apalagi di Quran, di hadis Nabi ada dalilnya. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW yang menyampaikan tentang fitrah, khamsun minal fitrah. Contohnya ada 5 hal yang itu adalah fitrah, gitu ya. Dan itu hal-hal yang hari-hari kita, ya, dari mulai potong kuku, contohnya gitu ya, potong kuku, potong nanti ada banyak hal, ya, ada riwayatnya ada 5, ada riwayat lain ada 10, dan seterusnya. Anggap sekarang ambil tentang masalah qasul adzafir, potong kuku. Potong kuku ini disebut sebagai fitrah. Fitrah itu artinya bahwa tidak perlu dalil, tidak perlu ayat, tidak perlu hadis. Orang kalau kukunya panjang, gitu kan, itu tidak perlu dalil, secara fitrah manusia nolak. Ada orang, saya pernah membaca dahulu, ada orang yang sengaja memelihara kukunya panjang sampai berlingkar-lingkar, itu saya lihat. Itu pasti melanggar fitrah. Apa yang terjadi, saya baca berita itu, kalau saya tidak salah orang India atau orang mana, itu sampai kukunya melingkar saking panjangnya. Setelah diwawancarai dan dimuat di sebuah media, ternyata dia mengatakan dia sering mengalami pusing-pusing. Otomatis, bagaimana dia mandi coba? Ya kan? Mandi gimana menggosok badannya? Dan dia sangat jaga itu kukunya. Jadi dia sering kali mengalami pusing. Jadi kalau fitrah itu tanpa dengan dalil sekalipun, jiwa kita akan mengatakan kalau fitrah itu sesuai dengan penciptaan kita. Ya, karena manusia ini punya fitrah di penciptaannya di atas fitrah. Dan begitulah pernikahan. Pernikahan ini ternyata juga sejalan dengan fitrah manusia. Untuk itulah maka siapapun yang mencoba untuk melawan pernikahan ini, ya, orang sengaja untuk tidak menikah, maka dia artinya melawan sesuatu yang ada dalam dirinya, itu berat. Yaitu berat. Saya belum lama membaca, beberapa hari ini, membaca berita di Amerika, seingat saya. Di Amerika itu ada, kalau saya tidak salah, keuskupan, saya lupa nama keuskupannya, itu diumumkan oleh tokoh spiritualnya bahwa keuskupan ini dinyatakan bangkrut. Kenapa? Karena saking banyaknya denda yang harus dibayar di pengadilan disebabkan oleh banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh petinggi keuskupan tersebut, para pemimpinnya, terutama kepada anak-anak di bawah usia. Dan itu semuanya bisa jadi adalah faktornya karena ada fitrah-fitrah yang dia lawan. Dan subhanallah, alangkah indahnya orang beriman ini, kita ini diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beribadah sesuai dengan fitrahnya. Itu enak sekali. Karena ada ibadah yang kita harus melawan nafsu kita. Tapi ini kita justru diminta kita untuk memenuhi nafsu kita.
luar biasa. Nah, itu makanya kemudian dia sesungguhnya itulah Islam. Islam itu adalah agama yang bukan saja kita diminta untuk memaksa agar kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tapi ternyata kita ada ibadah yang kemudian itu bernilai ibadah bahkan, tapi kemudian itu justru untuk menyalurkan nafsu kita. Itulah mengapa sahabat heran, gitu. Sahabat heran. Kata sahabat adalah, ya Rasulullah, apakah kita diberi pahala karena kita mendatangi istri kita? Karena mengherankan. Nah, itu kan urusannya urusan apa? Urusan syahwat. Kemudian masuk gara-gara itu dapat pahala, maka lihat cara berpikirnya. Nabi SAW menyampaikan, bagaimana kalau itu diletakkan di tempat yang haram, bukankah mendapatkan dosa? Maka begitulah kalau ia ditempatkan di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi, saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pernikahan yang sejalan dengan kebutuhan manusia, yang fitrah manusia. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin," dihiaskan pada diri manusia syahwat-syahwat, minas syahwat. Zuyyina lin-nasi dihiaskan pada diri manusia. Bahwa itu kalau kata zuyyina itu artinya kan berarti indah, karena dia perhiasan. Dihiaskan pada manusia itu hubbus syahwat. Bahwa itu artinya kalau dia dihiaskan, maka dalam diri kita terbayang keindahannya. Karena dia hiasan. Maka ternyata nomor satu ya dari semua kehidupan syahwat itu, ya, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khailil musawwama wal an'am wal harth, 7 poin. Ternyata nomor satu urusannya adalah urusan istri. Ini urusan lawan jenis. An-nisa. Ya, untuk laki-laki dia untuk an-nisa. Lawan jenis kita itu sebenarnya ada 2 poin penting. Yang pertama adalah dia tazyin, itu artinya hiasan dalam hidup kita. Yang kedua adalah syahwat kita. Itu syahwat kita. Makanya ada diksi yang salah di masyarakat tentang pernikahan. Umpamanya pernikahan, contoh gini kalimatnya. Umpamanya menikah, masa orang nikah gara-gara syahwat, gitu ya? Loh, syahwat itu urusan penting dalam Islam. Karena kalau dia tidak terkendali, dia tidak bisa dikendalikan, maka yang terjadi adalah bahaya. Orang bisa terjatuh pada zina. Waliyadzubillah. Artinya bahwa itu sendiri menjadi poin yang penting dalam Islam. Jadi syahwat sendiri itu pembahasan besar dalam Islam. Maka ini 2 hal penting, tazyin dan syahwat itu. Jadi dia indah dalam hidup kita sebagai manusia. Kemudian dia adalah cara yang halal yang diatur syariat untuk menyalurkan syahwat. Dan ternyata syahwat itu juga berikutnya berlanjut. Kalau sudah dengan pasangan, minan nisa, baru kemudian wal banin, dan anak-anak. Sudah memang fitrahnya, di dalam manusia itu punya fitrah. Kalau dia sudah punya pasangan, dia ingin punya keturunan. Itu artinya, lihat ya, ini kan ayat, ini ayat sebenarnya ayat umum itu artinya begini. Ini bukan ayat yang menunjukkan bahwa ini orang mulia, orang bertakwa, ini calon penghuni surga Firdaus, bukan. Ini ayat biasa, manusia biasa. Makanya di ujung ayatnya Allah berfirman, "Dzalika mata'ul hayatid dunya," baru wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya tempat kembali yang baik. Gitu ya. Artinya masih harus diiming-imingi, ditawari Allah bahwa itu kesenangan dunia kalau mau diambil silahkan, tapi dengan cara yang halal dan baik. Tapi jangan lupa, Allah di sisinya ada tempat kembali yang lebih baik, kehidupan akhirat. Gitu. Jadi ayat ini bukan bicara tentang manusia-manusia yang mulia, bukan, ini manusia biasa.
Kalau itu level manusia biasa, dan ternyata secara fitrah orang itu ingin punya pasangan dan ingin punya keturunan, maka kalau hari ini ada orang yang tidak mau punya pasangan, ada orang yang punya pasangan tapi ternyata tidak mau punya keturunan, bisa kebayang ya, betapa rusaknya fitrah orang itu. Kecuali tentu pembahasannya umpamanya sakit, itu lain cerita gitu ya, atau ada ketidaknormalan dalam hidupnya. Sepanjang kita manusia normal, ya, maka kemudian yang menjadi masalah biasanya adalah bentukan cara berpikirnya, hasil pendidikannya, itu yang jadi masalah. Yang terjadi adalah ditakut-takuti seringkali. Makanya saya dari sejak dulu sekali saya mengkampanyekan tentang nikah dini, ya, nikah lebih cepat. Mengapa? Itu kan bukan apa-apa, ya. Itu bukan saya sebenarnya. Karena sepanjang saya membaca tentang buku-buku Tarbiyatul Aulad, siapapun penulisnya, di zaman manapun dia hidup, ya, dari zaman berabad-abad lalu sampai para ilmuwan yang masih hidup sampai hari ini, ternyata at-tabkir fi zawaj, mempercepat pernikahan itu ternyata selalu dibahas dalam kitab-kitab itu. Artinya, kalau itu dibahas ulama lintas zaman, ya kan, itu artinya bahwa, ya itulah konsep Islam. Nggak bergeser dulu sampai hari ini. Maka berarti tidak ada tempatnya. Hanya menakut-nakuti itu nggak ada tempatnya. Ya, dan hari ini sayangnya kalimat-kalimat para orang tua yang ada hanya menakut-nakuti. Kalimat para pendidik yang ada hanya menakut-nakuti tentang pernikahan. Ya, kalimat negara apalagi undang-undangnya mempersulit sekali. Jadi kalau zina boleh mudah, tapi kalau nikah sulit. Coba Anda lihat, ya kan? Anak nikah pokoknya di bawah umur berapa? 20 tahun gitu ya. Undang-undangnya belum boleh kalau nggak salah. Saya lupa angkanya. Karena katanya ada perbedaan pendapat, ya kan? Undang-undang di Indonesia antara undang-undang yang dipakai oleh KUA dengan undang-undang yang dipakai oleh apa itu saya lupa. Itu katanya ada perbedaan usia. Di bawah usia yang ditetapkan oleh hukum, oleh undang-undang, sulit. Ya, harus masuk pengadilan, harus ditanya-tanya dulu, harus ini, harus itu. Yang mau poligami, setengah mati, dia harus datang ke pengadilan, harus ini, harus itu. Tapi kalau zina boleh zina. Bahkan ketangkap sekalipun, kalau ternyata suka sama suka, selesai kok. Urusannya. Ya kan? Jadi, begitulah. Memang hukum itu memang kalau bukan dari Allah, pasti banyak cacatnya. Ya. Kalau babnya adalah umpamanya, ya tapi kan ini anak-anak kan tidak boleh sembarangan menikah, itu bukan mainan, mereka perlu persiapan, mereka perlu ekonomi, yes, itu harus. Nah, tugas kita bukan menakut-nakuti, tapi tugas kita adalah menyiapkan generasi sampai mereka layak untuk menjalankan tadi at-tabkir fi zawaj, yaitu menyegerakan pernikahan. Itu tugas kita. Coba lihat Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa itu. Ya kan? Surat An-Nisa ayat yang ke-6 tuh. Wa batalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu hingga ketika nanti mereka mencapai usia nikah. Dan kalian mendapati pada mereka sifat rusda, maka serahkan harta mereka. Ternyata para ahli tafsir mengatakan kata nikah di situ bukan usia pernikahan. Ternyata maknanya adalah baligh. Muncul pertanyaan kalau begitu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengungkapkan kata baligh dengan kata nikah? Kan baligh bahasa Arab, al-bulugh, al-baligh bahasa Arab. Kenapa tidak menggunakan kata baligh? Tapi mengapa menggunakan kata nikah? Di antaranya tentu ada sentuhan yang mahal bahwa masalah Anda mau nikah kapan pun tidak masalah. Tapi mereka yang telah mencapai usia baligh yang zaman dulu rata-rata usia 15 tahun, semestinya mereka adalah generasi yang memang layak menikah. Sehingga kalau ingin di breakdown, silakan di breakdown. Orang nikah itu harus punya kemampuan apa sih? Di breakdown kemampuan. Silakan. Mestinya kalau Quran mau bahwa ternyata yang diinginkan oleh Quran itu ternyata baligh itu
ternyata sama dengan nikah. Maka teman-teman rahmati Allah, memang jauh sekali. Oke, kalaupun itu adalah yang paling ideal ya, dan kita jauh dari Quran ya, kemudian mari kita buat tangganya. Tapi jangan generasi ini dipersulit dalam urusan kebaikan-kebaikan. Dan tugas kita bukan menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti itu bukan konsep nabawi. Konsep Nabi itu adalah yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru, wa basyiru wala tunaffiru. Itu konsep Nabi. Kata Nabi SAW, mudahkan, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan buat lari. Ya itu Masya Allah. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti ingat hadis Nabi ketika hadisnya diriwayatkan hadis Sahih Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya kita semua kenal. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, dan seterusnya. Wahai sekalian pemuda, siapa yang di antara kalian punya kemampuan, maka menikahlah. Nah, sayangnya, kita ketika mendengar hadis ini, itu kemudian kita tafsirkan semau kita. Terus kita akan bilang, tuh lihat tuh, ada kata kemampuan di situ. Jadi nggak mampu jangan nikah. Kamu kan belum punya kerjaan, kamu belum punya uang yang cukup, kau belum punya rumah, kau belum punya itu, belum begini, belum begitu. Berarti kau belum punya kemampuan. Kemampuan itu apa artinya? Ya, kalau teman-teman membaca tafsirnya, penjelasan syarah dari hadis ini, Anda akan terkejut. Karena man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah, ya tanyakan pada para ustadz, al-ba'ah, sebagian ulama mengatakan, Anda tahu artinya? Al-ba'ah, menurut sebagian ulama, al-ba'ah artinya adalah dia bisa mencampuri lawan jenisnya. Bayangkan, cuma segitu dong. Berarti diminta apa? Siapa yang sudah punya kemampuan mencampuri lawan jenisnya, maka nikahlah. Jadi itu artinya bisa dibayangkan ya, bahwa kita jangan menafsirkan kemudian sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita lihat hadis itu dari depannya, dari kalimatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kita akan lebih gamblang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebelum menyampaikan hadis Nabi itu, dalam riwayat ini beliau mengatakan begini. Kami saat itu pemuda, usia muda, dan kami tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi berkata. Coba itu ya. Kemudian hadis itu. Makanya di zaman Nabi SAW, proses pernikahan itu dipermudah, ya kan? Dipermudah, prosesnya tidak dipersulit, ya kan? Kemudian juga murah. Bahwa coba perhatikan itu, subhanallah, putri Nabi sendiri, ya, kalau Ummu Kulsum, Ruqayyah, kemudian yang pertama Zainab, memang dinikahkan dengan pengusaha kaya, tapi Fatimah, putri yang paling dicintai Rasul radhiyallahu anhu ajma'in, Fatimah radhiyallahu anha, dinikahkan dengan siapa? Dengan manusia sangat mulia, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anda tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali itu saking nggak punya duitnya. Bayangkan rumah tangga seperti itu. Saking tidak punya duitnya itu. Ali pernah kerja itu hanya gotongin air dalam ember, ya, di kebun milik Yahudi, ya kan? Anda tahu upahnya? Upahnya adalah beberapa butir korma, bukan sekilo, bukan 2 kilo, bukan 1 sok, 2 sok, 1 mud, 2 mud, pakai butiran. Itu mantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukuran ba'ah kalau gitu apa? Man istata'a minkumul ba'ah. Maka sesungguhnya dirahmati Allah SWT, nampaknya kita memang menerjemahkan konsep Islam ini masih sesuai dengan syahwat kita, ya. Jadi mari kita baca itu yang utuh supaya kita mendapatkan konsep yang utuh. Itu akan diberkahi. Karena dia tema besar, maka kemudian dia dibahas besar di dalam syariat ini. Makanya kita bisa lihat kan? Kita lihat bahwa di dalam bab fikih umpamanya, di dalam kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis yang
yang membahas tentang masalah fikih, maka pasti akan ketemu kitab An-Nikah, ya, bab tentang nikah dengan semua pembahasannya. Kitabun nikah selalu ada, nggak mungkin nggak ada itu. Dalam kitab fikih mesti ada kitabun nikah. Begitu pentingnya, ya, mendapatkan masya Allah, mendapatkan perhatian yang sangat besar di dalam syariat ini, ya, mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam syariat ini karena begitu pentingnya tema pernikahan. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan pasangan, dia pasti akan ingin punya keturunan. Ini orang-orang dengan fitrah yang baik dan benar seperti itu. Dan seiring dengan perbaikan pemahaman kita terhadap syariat ini, masyarakat semakin dekat dengan Quran. Masyarakat semakin cinta dengan syariat ini, pasti semua kebaikan-kebaikan di dalam rumah tangga akan kembali. Dan konsep-konsep bertahap, tapi pasti akan kembali. Jadi contohnya, ya, dan saya sangat yakin, nanti Anda boleh lihat grafiknya, ya, atau Anda boleh cek deh ke depan, ya. Makin ke depan nanti, makin kita jumpai banyak, ya, makin banyak kita jumpai keluarga-keluarga berani menikahkan anaknya di usia sangat muda. Anda perhatikan itu. Makanya, undang-undang negeri ini akan usang dan malu kalau tidak segera direvisi. Gitu ya. Tentu merevisi perlu hati-hati, ya, saya tahu itu, ya kan? Perlu ada sebuah gerakan nasional yang dipelopori oleh negara ini untuk mendidik keluarga-keluarga muslim. Oh iya, ya. Cuma kan mana gitu? Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Itu seperti tidak diperlukan. Karena tadi bahwa ini dianggap tidak penting. Padahal ini adalah pondasi kokoh sebuah negara. Kalau rumah tangganya kokoh, maka akan kokohlah negeri itu. Kalau rumah tangganya runtuh, maka runtuh negeri itu. Ya, setelah COVID-19 ini, teman-teman, ya, ternyata di banyak tempat, bahkan kabarnya sampai di Indonesia ini, ternyata ada gelombang virus baru, yaitu virus perceraian. Ya, terjadi antrean di pengadilan tentang kasus perceraian itu. Jadi bayangkan itu, apa ini gitu. Ya. Dan ternyata benar-benar, ya, bahwa rumah mereka adalah neraka mereka. Padahal mestinya rumah kita adalah surga kita. Nah, sesuai rahmati Allah SWT, jadi rumah tangga itu ternyata adalah sebuah ibadah yang sesuai dengan fitrah kita, bahkan dia adalah bagian dari kenikmatan syahwat kita. Kita punya pasangan, kita punya anak-anak, Masya Allah, itu adalah merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan tadi, semakin masyarakat ini dekat dengan syariat, maka semua akan kembali. Contohnya umpamanya tentang berapa jumlah anak. Pasti akan kembali. Ya, lihat, berarti ini masanya dekat. Zaman umpamanya di zaman orang tua saya, apalagi zaman kakek nenek saya, saya kasih contoh saya deh. Saya ini 4 bersaudara, gitu ya, 4 bersaudara. Ibu saya itu 21 bersaudara. Nah, kan itu ya. Berapa? Bapak saya itu berapa bersaudara? Saya lupa. Tapi yang pasti di atas 6. Saya lupa berapa bersaudara. Mohon maaf. Artinya zaman kakek nenek saya, dan saya kira juga begitu, itu anak banyak, gitu ya. Di zaman orang tua kita, bahkan kita bersaudara juga masih lumayan banyak. Tetapi yang jadi masalah sangat serius adalah di usia-usia kita ini. Ya, di usia kita ini, yang kalau orang punya anak 2 itu udah prestasi. Gitu ya. Dari dulu saya sudah bilang, dari konsep 2 anak cukup, laki perempuan sama saja, itu orang yang matanya rabun itu. Ya kan? Mana ada laki perempuan sama? Mbok suruh berdiri itu laki perempuan kok sama, ya kan? Orang kalau punya anak 7 laki-laki, dia berharap punya anak 1 perempuan. Betul kan?
Orang punya anak 7 atau 6 atau 5 perempuan, berharap ada 1 anak laki-laki. Ya kan? Saya punya teman, Masya Allah, anaknya berapa itu? Kalau nggak salah anak yang keberapa itu ya? Yang ke-8 atau yang keberapa itu baru laki-laki. Karena perempuan semua berharap ada anak laki-laki. Itu artinya apa sih? Artinya bahwa laki perempuan tidak akan sama. Dan Quran katakan itu. Itu. Pokoknya asal makin dekat kita dengan syariat, maka akan semakin hadir satu persatu syariat ini. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu udah teks Qur'ani. Nggak akan sama. Bahagia kita juga tidak akan sama. Artinya kalau orang punya laki, punya perempuan lengkap di rumah, itu maka bahagianya pasti akan lengkap juga. Gitu ya. Walaupun apapun yang Allah berikan, kita terima. Maka pasti nanti keluarga-keluarga muslim pasti akan kembali bersemangat ingin punya anak banyak. Jadi itu udah fitrah semuanya. Gitu ya, fitrah semuanya. Kalau orientasi pendidikan umpamanya, orientasi pendidikan diorientasikan asal sekolah, asal kuliah, orientasi pendidikannya adalah nanti dapat kerjaan yang baik, dapat penghasilan gaji yang tinggi. Itu kan sudah konsep yang pasti salah, gitu ya. Itu sudah konsep jauh salah itu. Dan tadi saya ada kajian sama pagi, gitu ya. Ada ayat yang termasuk yang saya bahas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'arid amman tawalla an dzikrina wattaba'a fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dzalika mablaghuhum minal ilm. Jadi Muhammad, berpalinglah dari orang yang sudah kami palingkan, ya, berpalinglah kamu Muhammad dari orang yang sudah tidak berzikir lagi pada kami dan yang diinginkannya cuma kehidupan dunia ini. Gitu ya. Dan kata Allah, itulah target tertinggi dari ilmu mereka. Quran sudah bilang itu. Orang-orang kayak begitu itu, yang target tertinggi ilmunya adalah dapat dunia, itu Nabi Muhammad disuruh pergi dari orang itu. Kebayang nggak ya? Kita mesti harus istighfar banyak-banyak ini. Ya, terus nanti kalau Nabi Muhammad pergi dari kehidupan kita, bagaimana? Gimana orang berharap syafaat Nabi Muhammad? Target tertinggi dari ilmu kita adalah dunia kok. Padahal Nabi disuruh, kata Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Ya, Muhammad berpalinglah dari orang yang seperti itu. Itu. Nah, jadi tapi dengan seiring orang dekat dengan syariat ini, maka akan berubah cara pandang orang tentang sebuah pendidikan. Pasti akan berubah itu. Nah, saudariku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian ada pembahasan yang menarik bahwa di dalam Islam ternyata keluarga itu menempati ruang yang sangat besar di dalam syariatnya. Ya, dan mengapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW ini bahkan sudah ditunggu oleh Nabi Muhammad nanti, ya, di akhirat nanti ditunggu oleh Nabi Muhammad kita semua ini, dan Nabi SAW ingin berbangga-bangga dengan jumlah kita yang banyak. Ya, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Saya akan berbanyak-banyakan umat dengan nabi yang lain nanti di hari kiamat. Jadi itu artinya bahwa berarti Nabi Muhammad menyarankan kita memang punya anak banyak, gitu. Teman-teman, sesuai dengan rahmat Allah. Nah, tentu kalau sudah begitu, muslimin itu syariat Islam ini Masya Allah indahnya. Pasti bertanggung jawab. Bukan cuma, ayo nikah muda, ayo punya anak banyak. Kemudian tidak diajari, nggak disiapkan. Ya tidak, itu namanya bunuh diri. Ya kan? Nah, itu namanya bunuh diri. Nah, akhirnya kan lihat ya, bagaimana kemudian ditanamlah itu dalam diri kita. Tanpa kita sadari dulu kita sekolah, diracuni oleh sebuah teori, kan? Teori tentang kesejahteraan, ya, kesejahteraan. Jadi, ya kan, pertumbuhan penduduk di sebuah negara dengan tingkat kesejahteraan. Ya kan, itu kita diajari teori ekonomi itu, teori menyesatkan itu. Teori menyesatkan itu. Bumi ini Allah ciptakan cukup untuk kita. Karena memang tempat kita di bumi ini. Anda mau lari kemana? Di bumi ini diciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah di bumi ini. Artinya teman-teman rahmati Allah, keluarga kita, kalau kita dekatkan dengan syariat Islam, maka kita akan dibimbing dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, di dalam keberkahan. Saya sudah sering banget sampaikan tentang, lihatlah bagaimana ringkasan, karena ini ciri khas dari ajaran Islam itu ringkas mudah, tapi hasilnya dahsyat. Saya sering banget sampaikan ini. Lihat umpamanya ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita dengan ringkas mudah, ini modal penting. Kalau ingin rumah tangga itu adalah rumah tangga yang baik, ya, rumah tangga yang kokoh. Ibarat tali, dia adalah misaqon ghalidha, dia adalah ikatan yang kuat sekali. Saya sering sampaikan tentang bagaimana Nabi mengajari kita tentang doa kita untuk pengantin baru. Kalau kita kan ucapan selamat kita yang ada teman kita yang menikah kan, kita semua tahu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sebenarnya dalam riwayatnya kan doa itu menggantikan doa yang dulu biasa diucapkan di masa jahiliyah. Artinya di masyarakat jahiliyah ada ucapan doa, kalau ada temannya, saudaranya menikah, maka dia membaca doanya birrofahi wal banin. Semoga sejahtera, semoga punya keturunan. Ya kan? Dan saya sudah sering sampaikan, ini dua hal ini adalah doa yang masih sering saya dengar, ya, kalau ada orang menikah. Ya, mudah-mudahan murah rezeki, ya kan? Dan punya keturunan, betul tidak? Iya, murah rezeki dan ternyata itu doa jahiliyah. Apa doa itu salah? Tidak salah. Cuma doanya Nabi Muhammad itu pasti lebih baik. Mudah. Orang yang menikah, berumah tangga, ternyata dia punya rezeki yang melimpah, bahkan dia juga punya anak-anak. Oke, berapa banyak yang cerai? Banyak banget. Berapa banyak yang rumah tangganya hancur? Banyak sekali. Makanya Nabi ingin membekalkan, bukan itu doanya. Karena bukan itu model pernikahan. Bukan tidak penting, itu penting. Tapi bukan itu yang merupakan fondasi kokoh sebuah rumah tangga. Maka diganti sama Nabi, diganti dua kan gitu. Ini ringkasnya ajaran Islam. Ringkasnya ajaran Islam. Anda mau bahagia, mau sukses di rumah tangga, mau rumah tangga ini adalah surga sebelum surga yang sesungguhnya, gitu. Maka dua diganti Nabi kan, barakallahu laka, berkah, wa baraka alaika, berkah juga, ya, wa jama'a bainakuma fi khair, dan al khair jadi barokah dan khair. Kita tahu barokah dan kita tahu khair, khair artinya kebaikan. Dua ini yang membuat rumah tangga menjadi kokoh, membuat rumah tangga menjadi surga, menjadi bahagia di dunia ini. Al barokah wal khair. Maka ini harus dipelajari oleh generasi kita. Al-barokah wal khair. Ya, bahwa nanti masalah kesejahteraan, masalah keturunan, itu adalah usaha manusia, tapi nanti setiap kita punya jatah masing-masing. Betul kan? Lah kok gitu? Nabi Muhammad SAW berapa istrinya? Tapi berapa yang punya anak dari beliau? Ya, berapa yang punya anak? Cuma dua. Satu Khadijah radhiyallahu anha, yang satu adalah iya. Jadi dari Khadijah punya 6, dari Maria punya 1, ya. Artinya cuma 2 orang itu, sisanya bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha nggak punya keturunan. Artinya apa? Bahwa Masya Allah, karena rumah tangga itu modalnya adalah al-barokah wal khair, maka apapun keadaannya, baik lapang rezekinya, punya keturunan atau tidak punya keturunan, mereka tetap menjadi orang yang baik, orang yang berkah, orang yang bahagia, dan rumah tangganya adalah surga sebelum surga. Itu. Ya. Nah, sesungguhnya rahmati Allah. Untuk itulah maka Islam itu terbiasa membangun sesuatu itu memulainya dari
visi. Makanya kalau kita ini hidup dengan syariat, pasti hidup kita visioner. Pasti itu. Pasti hidup kita visioner. Apa yang membuat hidup kita ini pendek-pendek nafasnya, itu karena kita jauh dari syariat. Anda kalau pelajari syariat dengan dalam, maka Anda tidak hidup di abad Anda. Anda tidak hidup di zaman ini. Ya, kadang-kadang kalau Anda punya ide atau ngomong tuh orang nggak paham nih orang maunya apa sih, gitu ya. Ternyata baru terbukti sekian tahun ke depan. Jangan-jangan sebagian yang Anda sampaikan ini itu baru bisa dibuktikan di generasi setelah kita. Visioner. Dan itu kita bisa jumpai di para ulama dahulu. Ya, dan artinya harus dari situ kita mulai. Rumah tangga ini visinya apa? Kita mau kemana? Anak-anak kita ini visinya apa? Kita punya anak berapa? Masing-masing kita berikan visinya seperti apa? Dan harus jelas. Lah, bagaimana tidak? Memberi nama anak saja berhubungan erat dengan visi. Bayang nggak ya? Jadi bukan asal memberi nama, cuma ngasih nama loh. Ngasih nama anak tuh kadang-kadang kita browsing di internet kok. Ya kan? Mestinya bukan itu. Mestinya pasang visinya. Ya, pasang visinya, nanti carikan nama anaknya. Ya karena kita hidup tanpa visi, akhirnya ya sudah. Cari aja dulu namanya, browsing dulu ya kan. Nanti kelihatannya kok dengarnya enak gitu ya, nanti direka-reka, nah, jadi sesuatu lah, jadi nama lah itu. Alhamdulillah kalau namanya baik ya kan. Kalau ada kecelakaan namanya artinya jelek, wah itu kasihan. Jadi segitu. Jadi kalau orang punya visi yang besar di rumah tangganya, Masya Allah. Dan visi tergambar di doa tentang yang sering kita bahas bersama ya kan. Waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya sering sampaikan itu pembahasan buku yang inspirasi rumah cahaya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Itu juga sering kita bahas. Ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, itu juga kita bahas. Jadi harus jelas dulu visi-visi keluarga ini mau ngapain, mau kemana. Gitu ya. Jadi umpamanya tadi, kalau di akhirat jelas harus selamat dari neraka, harus masuk ke dalam surga, bahagia bersama dalam surga. Di dunia, target nggak boleh rendah ternyata. Karena doa kita saja ujungnya adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadi yang kita minta adalah al-imam. Jadi imamah. Yang diminta itu kita, keturunan kita itu jadi imam. Nggak boleh jadi orang biasa. Kalau jadi imam itu artinya bukan jadi follower. Ya kan? Jadi leader, bukan follower. Gitu. Dan nggak boleh cuma jadi pengikut, ikut-ikutan generasi yang cuma ikut bertiupnya angin tren, itu berarti ada masalah karena tidak sejalan dengan waja'alna lil muttaqina imama. Padahal yang diminta di dalam ayat itu, para ahli tafsir mengatakan imamah yang diminta di ayat itu bukan sembarang kepemimpinan, tetapi imamatuddin, kepemimpinan di bidang agama. Wah, itu nggak sembarang, itu yang paling tinggi. Jadi anak kita, kalau di situ ada alim dalam ilmu agama, maka anak kita harus salah satu imamnya. Imam dalam ilmu agama itu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, Masya Allah berawal dari visi yang besar. Baru nanti berikutnya, baru kita bicara tentang bagaimana caranya, ya kan? Saya bisa mencapai visi target-target itu baru kita bicara tentang bagaimana. Itu juga diajarkan dalam Islam. Diajarkan dalam Islam. Umpamanya fase pendidikan ya, fase pertumbuhan anak umpamanya. Yang diajarkan kita hari ini diajarkan oleh teori dari negeri antah berantah yang kita anggap itu sangat ilmiah, luar biasa. Kita lupa Islam itu punya fase sendiri. Oh iya. Lalu sekarang coba lihat, umpamanya fase susuan 2 tahun. Kasih tahu deh saya, ya kan, agama apa, budaya mana yang menyusui 2 tahun. Ya, walaupun akhirnya nanti PBB, ya, WHO, UNESCO, yang kesehatan kemudian anak, UNICEF ya, itu ternyata mengakui bahwa ternyata memang susuan sempurna itu 2 tahun. Ya, tapi itu kan baru. Islam sudah bicara di Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma ar-radha'ah. 2 tahun sempurna.
Artinya bahwa Islam berarti punya fase, berarti 2 tahun itu fase sendiri. Apa, bagaimana, semua ada kajiannya. Terus begitu sampai anak diantar menuju rumah tangga baru. Nah, berarti ibarat tanaman pisang itu, ya kan? Itu sudah punya anak lagi yang bahkan sudah siap berbuah. Nah, gitu. Jadi diantarkan begitu. Makanya menurut saya salah satu buku yang Masya Allah yang luar biasa juga tentang fase umur itu, walaupun tidak banyak dijelaskan di buku itu, ya kan, adalah buku yang juga sering saya sampaikan ya tentang bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak di zaman itu, ya kan. Nah, saya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir adalah kalau sudah seperti itu, ya nanti kita akan lihat hasil, ya kan, akan lihat hasil, dan itu juga semua akan mudah dikontrol. Apakah sesuai dengan fase umurnya anak itu mencapai sebagaimana yang diinginkan oleh syariat ini atau mendekati atau jauh. Itu akan menjadi bahan evaluasi dari perjalanan kita membersamai dan mendidik keluarga ini. Ya, baik. Dan saya punya ukuran itu. Terakhir sekali, teman-teman rahmati Allah, adalah bahwa teruslah berjuang dengan penuh kesabaran. Quran sudah katakan, didik keluarga itu harus sabar terus. Itu kuncinya ya. Kunci sabar itu kuncinya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya, perintahkan keluargamu salat dan wastabir. Wastabir itu sabar ya. Huruf ta masuk dalam kata wasbir jadi wastabir. Ahli tafsir mengatakan itu menunjukkan kesabarannya bukan hal yang biasa. Wastabir, dan bersabarlah kamu dalam hal itu. Di dalam ayat tentang keluarga juga sama. Jannatu adni yadkhulunaha, ya. Jadi surga Aden, ya, yang dimasuki nanti, Masya Allah. Itu surga Allah Subhanahu Wa Taala dimasuki oleh orang-orang soleh dari keturunan, dari orang tua anak turunannya. Ya, Quran bahkan mengatakan nanti di surga itu malaikat wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Malaikat itu masuk dari berbagai pintu. Bayangkan itu indahnya. Jadi satu keluarga yang bahagia di dunia ini masuk surga bareng-bareng. Malaikat masuk datang dari berbagai pintu dengan kabar gembira yang indah, ya kan? Kemudian malaikat berkata apa kalimatnya? Salamun alaikum bima sabartum. Tuh, ya kan? Selamat. Keselamatan buat kalian. Bima sabartum, karena kesabaran kalian dulu. Ucapan malaikat. Fa ni'ma uqbadar. Jadi ucapan selamat malaikat itu adalah ucapan selamat untuk kita semua nanti dan keluarga kita yang berhasil masuk dalam surga Allah SWT. Ternyata faktornya adalah bima sabartum, yang sabar. Baik, pegang kunci itu, sabar. Ya, di dalam kita bersama-sama membina, mendampingi keluarga kita yang sabar mendidik keluarga sampai kita dikumpulkan di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan pada Ustaz Hamdi. Fadhal barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Budi Asari yang telah memaparkan tentang pengantar kajian parenting. Jadi saya pikir ini masih luas kajiannya sebenarnya, ini masih bab pembuka, meskipun bab pembukanya cukup luar biasa Ustadz. Maka kami memberi kesempatan kepada ikhwas sekalian yang bergabung di kegiatan kita ini untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Ustadz Budi Asari. Mungkin waktu cuman 30 menit. Jadi antum punya kesempatan 3 orang bertanya. Cuman ada kaidah jadidahnya, ikan sepat, ikan gabus, jangan ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Silahkan kepada ikhwas kalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Budi Asari.
Ya, silakan. Silakan Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, tetangga saya di kampung. Luar biasa, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang disampaikan Ustadz Hamdi tadi, bahwa apa yang disampaikan ini cukup luas. Tapi saya yakin apa yang saya rasakan dan juga mungkin teman-teman yang rasakan, ini kalau jumpa Ustadz pada saat saya baru jumpa pasangan waktu yang lalu, kayaknya terbina di awal. Ya, tapi bagi kami yang mungkin sudah usia anak terkecil saja sudah menjelang masuk sekolah sanawiyah kan, nah bagaimana mensiasati satu fase yang mungkin lost nih dari yang Ustaz sampaikan di awal. Kalau kata kunci membangun rumah tangga itu adalah berkah dan khair, ukurannya apa nih kalau untuk di dunia nyatanya Ustaz? Terlambat nggak bagi kami-kami yang baru bertemu Ustaz pada malam hari ini? Ini mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz langsung jawab atau kita kumpulkan, Ustaz? Saya langsung aja, Ustaz Hamdi ya. Silakan, Ustaz. Ya, Pak Rinaldi dan teman-teman semuanya, tidak ada kata terlambat ya, bahwa kemarin kita belum mendapatkan ilmu ya, kita mohon ampun pada Allah, kita istighfari karena kelalaian kita, menjalani sesuatu tanpa panduan ilmu, ya kan? Tapi dengan taubat kita mudah-mudahan dimudahkan Allah di langkah-langkah kita berikutnya. Dengan tentang generasi kita, kalau pembahasan tentang umpamanya tadi kata khair, kata barokah, itu memang harus didalami satu-satu. Saya malam hari ini tentu hanya memukadimai global sekali, tapi itulah fondasi berpikir dasarnya, ya kan? Yang masing-masing perlu penjelasan, iya. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan menjabarkan sesuatu, gitu ya, maka itu akan menjadi panduan yang sangat dasar. Contohnya tadi kata barokah, kata khair, umpamanya gitu, kata barokah, kata khair. Kata barokah, kata khair itu kan dua kata yang masya Allah itu kalau dibahas apa sih barokah itu menurut Quran, apa sih barokah itu menurut hadis Nabi, apa sih kebaikan itu menurut Quran, menurut hadis Nabi, maka itu kita dapat panduan. Saya kasih contoh, umpamanya kata barokah. Barokah itu harus didefinisikan. Berkah itu apa sih, gitu ya? Berkah itu para ahli ilmu mengatakan kata barokah, ba, rof dan ka, ro dan kaf itu artinya teman-teman tahu onta itu kalau berdiri jalan kemudian berdiri makanya terus duduk ya, duduk brek itu barokah namanya. Ini jadi brek itu barokah. Ya, jadi onta yang duduk dan nggak pergi itu namanya barokah. Jadi ya brukul ibil itu artinya onta yang duduk. Dari berdiri dia duduk diam di situ. Itulah mengapa para ahli ilmu mengatakan barokah itu adalah diamnya kebaikan dan berkembang. Jadi kebaikan di situ nggak kemana-mana. Makanya kalau gini, tadinya keluarga kita baik-baik loh. Tadinya keluarga kita ini masya Allah loh, kita rasakan bahagianya dalam ketaatan loh. Tapi kok sekarang keluarga ini kayaknya nampaknya banyak masalah lah, ini itulah, bahagia kita jauh berkurang. Nah, jangan-jangan kebaikan ini sudah pergi. Nah, berarti ada keberkahan yang hilang nih. Harus diukur apa ya yang membuat berkah ini pergi. Nah, gitu. Maka nanti kemudian di antara pertanyaan kita tentang barokah umpamanya adalah apa yang membuat rumah kita itu diguyuri oleh keberkahan. Nah, itu kan harus dipelajari. Dan subhanallah, Islam, Allah SWT menyampaikan, Rasul menyampaikan tentang keberkahan itu, dalam Islam itu disampaikan. Ada keberkahan yang berhubungan dengan waktu, ya kan? Ada keberkahan yang berhubungan dengan aktivitas, ada keberkahan yang berhubungan dengan benda, ya kan? Ada keberkahan yang berhubungan dengan tempat, betul kan? Ya, apa saja yang disebut barokah itu, maka itu harus diusahakan agar dia ada di dalam rumah kita.
Kalau disebut tentang generasi yang berkah, nah gitu, maka itu harus diupayakan dia harus hadir. Ini contohnya. Nah, itu cuma contoh kajiannya. Begitu juga tentang kata kebaikan. Kata khair itu, apa saja yang disebut khair, ya, dalam Quran, dalam hadis Nabi, maka itu harus diupayakan ada dalam rumah kita. Ya, dan makanya kemudian kalau saya mestinya sebagai orang tua, apalagi kita orang tuanya, kalau untuk urusan anak-anak, saya berani untuk menghentikan langkah kalau ternyata salah langkah. Ya, kan ada yang begini ya, yang umpamanya gini, saya yang tidak mudah, tapi kan orang tuanya kita, kalau nanti rugi saya rugi. Ya, anak saya rugi, saya jadi orang tuanya rugi. Kalau rugi di dunia masih lumayan, kalau rugi di akhirat bagaimana? Ya kan, makanya saya sering umpamanya ada kajian bicara tentang pendidikan anak gitu, kemudian ternyata orang tua yang mendengarkan tuh merasa, waduh, saya sudah terlambat ya Ustaz. Jadi anak saya sudah besar-besar dan seterusnya, bahkan ada yang mau nikah, ada yang sudah nikah, dan saya bahkan udah punya anak juga. Ya kan, kemudian apa yang bisa saya lakukan, ya gimana gitu ya, terus gimana anak saya sekolah lanjut sekolah dengan cara ini dan sebagainya. Kenapa kita mau terjebak dalam dilema? Kalau saya jadi orang tua, saya hentikan semuanya, berhenti, langkah salah gitu. Kalau ngerem mendadak ternyata resiko, ya ngerem pelan-pelan kan gitu kan, tapi harus diberhentikan. Langkah salah harus diteruskan, harus diberhentikan gitu. Ini maksudnya, jadi silakan dulu dianalisa, jadi ada pemberhentian evaluasi. Jadi ada haltenya ya, halte untuk kita mengevaluasi keluarga kita. Penting laki-laki sebagai suami, laki-laki sebagai ayah mengevaluasi. Ya, di mana sih kurangnya segala macam. Wanita sebagai istri, sebagai ibu mengevaluasi. Anak-anak yang sudah mampu mengevaluasi dirinya diajari mengevaluasi anak sebagai kakak, anak sebagai adik, ya kan? Dan seterusnya, posisi anak sebagai anak, maka evaluasi penting ya untuk melihat apa yang terlewat, apa yang belum ada, apa yang belum terjadi, apa yang seharusnya sudah ada tapi kita belum mampu melaksanakan atau belum ada hasilnya, baru kemudian nanti kita benahi. Nah, kita benahi, cara membenahinya dari urutan pendidikan Islam itu sama kok. Ya kan, sama, saya sering sampaikan kalau babnya adalah pengajaran, itu Al-Jumu'ah ayat 2. Saya sering sampaikan itu, ya. Al-Jumu'ah ayat 2. Nanti digabung dengan Al-Baqarah 151. Ya waladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu 4 itu udah. Itu urutannya. Nomor 1, banyak-banyak perdengarkan Quran di telinga anak-anak. Itu. Karena ada yang ngeluh ke saya bahwanya gimana ya dulu kita nih enggak, anak-anak udah lanjut besar, anak-anak saya sudah SMA, sudah kuliah, mamanya sementara mereka belum, kok mereka buru-buru, dulu kita ngaji juga baru. Kalau saya Pak, saya nggak mau dilema gitu. Kalau saya nggak terima, dilihat, diukur, dievaluasi, kemudian direncanakan. Kalau memang harus dihentikan, hentikan. Dimulai urutannya salah, jadi ulang. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, kita sucikan dulu jiwanya. Ya, dengan berbagai macam ketaatan itu akan mensucikan jiwa. Wa yuzakkihim, baru kemudian mengajarkan ilmu Al-Qur'an. Ya, diajarkan ilmu Al-Hikmah, ilmu As-Sunnah diajarkan. Ya, nanti kalau sudah begitu, maka yang kembali ke Al-Baqarah, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum, sama ini, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, baru ilmu-ilmu yang lain. Ya. Begitu urutannya begitulah, itu urutan dalam Islam itu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita punya semangat terus untuk melanjutkan perjalanan mendidik generasi ini. Jangan patah arang, jangan patah harapan. Kita mulai dengan memperbanyak istighfar dan mohon ampun pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannat. Ya, kalau sudah taubat pada Allah dengan taubatan nasuha, maka mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah masukkan dalam surga. Ya, kalau Allah surga saja Allah kasih, insya Allah anak soleh juga Allah kasih. Saya kira itu, jazakumullah khair.
Amin. Terima kasih Ustadz Budi Asari yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan Pak Rinaldi. Selanjutnya silahkan ikhwah yang lain yang ingin bertanya kepada Ustadz. Kalau boleh segera, maksudnya langsung to the point, biar kita bisa segera mendengarkan jawaban Ustadz Budi Asari. Oke, silakan Pak Hendra Nugraha, kawan saya masih kecil dulu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini langsung aja Ustaz ya. Ini kan kebetulan saya kan udah punya anak ya. Ada yang sudah mau masuk balik, akil balik lah begitu ya. Kira-kira Ustaz gimana menurut secara Islam, parenting Islam yang Ustaz bisa berikan ke kita, cara untuk mengajari anak ya, untuk membimbing dia karena dia sudah masuk di akhir balik ini. Karena kebetulan anak laki semua. Yang pertama nih masuk akhir balik. Kita lagi tinggal nyusul di adiknya juga. Itu aja Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Mungkin bisa di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum Pak Indra. Jadi pembahasan sendiri memang. Sebelum balik ada usia tamyiz namanya. Usia tamyiz itu usia menjelang balik. Dari namanya saja kita dapat ilmunya. Ya, namanya at-tamyiz, itu menjelang balik. Tamyiz itu, kata tamyiz artinya memilah. Yumayyiz itu artinya memilah. Penamaan dalam Islam itu nggak sembarang. Ya, di situ saja kita dapat ilmunya. Jadi para ulama mengatakan begini, apa yang dipilah itu di situ di umur itu apa? Artinya anak di umur itu dia harus punya kemampuan yumayyiz, memilah, memilih, itu harus tahu punya kemampuan. Ya, bisa dibayangkan coba, anak-anak menjelang balik, milih teman aja nggak bisa. Ya, itu kan diawali dari memilah yang tidak dia kemampuan dan ilmu memilah dia tidak punya. Bahwanya untuk membedakan ini teman layak ditemani apa enggak ya? Ini komunitas baik apa komunitas buruk ya? Dia nggak punya kemampuan tamyiz. Gitu. Akhirnya kemudian dia salah bergaul. Gitu. Atau kemudian dia tidak tahu ini perbuatan ini kira-kira maslahat apa mudorot ya, gitu ya, mendatangkan manfaat buat saya atau mendatangkan bahaya buat saya ya, itu nggak diukur, tanpa ukuran, tanpa kemampuan memilah, pokoknya sejalan-jalannya, tanpa aturan, tanpa rencana, tanpa kemampuan memilah, jadi itu tamyiz. Maka kalau ini belum ada, pada sudah balik, itu ada yang kelewat berarti, ya kan? Ketika menjelang balik, maka berarti ini harus dicek betul nih. Apakah dia sudah punya kekokohan ilmu dan kekokohan jiwa untuk ilmu digunakan untuk memilah yang hak dan yang batil, ya kan? Dan kekokohan jiwa, kesucian jiwanya digunakan untuk punya kemampuan memilih yang hak dan meninggalkan yang batil. Nah, gitu ya. Itu harus dibekalkan. Sehingga nanti di hadapan dia ada pilihan. Ketika fa'alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Itu kan memang setiap jiwa di depannya dibentangkan Allah dua jalan. Jadi ada yang fa'alhamaha, fujuraha, wa taqwaha, dua jalan. Ya, yang ini adalah fujur, jalan dosa, dan ini adalah jalan takwa. Setelah itu, ya kitalah yang menentukan. Kita mau ambil jalan yang mana. Itu tamyiz. Dan lihat umpamanya usia tamyiz itu ditandai, lihat, subhanallah, Islam tuh luar biasa. Sekali lagi oleh Allah dan Rasulnya dimudahkan untuk kita belajar. Oleh Rasul dikasih tanda, ya kan? Tanda untuk mengukur apakah tamyiznya, di usia tamyiznya kita sudah berhasil mendidik dengan baik atau tidak. Nabi SAW menyampaikan usia tamyiz dalam satu hadis. Hadisnya juga sering banget saya sampaikan. Muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin. Wafarriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu sholat umur 7. Pukul anakmu umur 10 tahun kalau belum sholat.
dan pisahkan tempat tidurnya di umur 10 tahun itu. Pisahkan tempat tidur dengan lawan jenis. Jadi saudara-saudari yang lawan jenis, kalau ada salah satu yang dari 10 tahun, maka harus pisah tempat tidurnya. Lihat oleh Nabi diberi tanda 2 saja. Ya, tandanya 2. Ini usia tamyiz. Usia 7, usia 10 itu usia tamyiz. Makanya dalam Islam disebut usia 7 itu awal tamyiz. Ya kan? Usia 10 itu sudah kematangan tamyiz yang setelah 10 rata-rata nanti balik. Entah hari ini malah 10 tahun nanti yang balik. Kalau zaman Nabi rata-rata 15 tahun. Gitu ya. Tapi 2 ini dikasih tanda. Tandanya juga 2. Ya. Tandanya juga 2. 1 urusan sholat, yang kedua urusan dengan lawan jenis. Bisa kan tempat tidur kan? Nah, ini 2 nih ukurannya. Sholatnya sudah baik atau belum? Gitu. Ya kan? Yang kedua, lawan jenis. Dengan lawan jenis kayak apa? Farriqu dia punya pemisah yang jelas. Sesuai dengan syariat. Dan ini 2 hal. Jadi Masya Allah ya, indah belajar saya itu gampang banget. Ya mudah sekali. Itu kan tolak ukur buat kita. Untuk kita mengukur sudah seperti apa. Nah, itu kalau masih tamyiz, kita berapapun waktu yang tersisa, kita masih harus segera ngebut nih untuk menanamkan itu. Ya, tentu gimana cara menanamkan itu sesi lain. Itu nggak sulit juga, insya Allah. Dengan tadi kalau polanya pengajaran dengan Al-Jumu'ah tadi, itu ayat 2 tadi. Kemudian ini kalau sepanjang belum tamyiz kita masih punya waktu. Tapi kalau sudah usia balik, teman-teman ya salam. Dia sudah sampai itu, ya kan? Kalau sudah balik berarti sudah sampai dia. Sampai pada tujuannya, dia sudah mandiri di hadapan Allah sama dengan kita, dan dia sudah harus bertanggung jawab baik untuk urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Ya, dan dia harus diajarkan itu. Dan anak kalau sudah balik, karena dia sudah dewasa, balik itu berapa umurnya, itu sudah dewasa, maka artinya dia harus interaksi kita dengan dia, itu bukan lagi seperti interaksi dengan anak kecil, walaupun anak kita. Ya, walaupun baliknya mungkin cepat sekali, umpamanya baliknya umur 10 tahun gitu ya, umpamanya 11 tahun atau masih SD lah umpamanya. Sudah balik. Kalau sudah balik maka kita harus berinteraksi sebagaimana interaksi dengan orang dewasa. Tapi itu anak kita. Gini-gini. Saya dengan antum sama-sama orang dewasa bukan? Ya, gimana cara kita interaksi? Saya nggak mungkin berinteraksi dengan antum seperti saya interaksi sama anak kecil, kan nggak mungkin. Antum interaksi dengan saya tidak mungkin interaksi seperti dengan anak kecil. Maka interaksi seperti orang dewasa. Kita bincang seperti orang dewasa. Kalau kita beda pendapat, kita seperti orang dewasa yang baik beda pendapat. Kalau kita ingin sesuatu, kita sampaikan dengan cara orang dewasa. Itu seperti itu. Ya, itu dan harus diperhatikan bahwa kewajiban dia sebagai seorang muslim, baik urusan dunianya ataupun urusan apalagi urusan akhiratnya, dia harus mulai mandiri, harus mulai diajari mandiri dan memang harus sudah mulai mandiri. Itu semua bisa menjadi tolak ukurnya, ya kan? Urusan dunia contohnya gampang, umpamanya apa sih contohnya sekolah itu kan apa sih berangkat ke sekolah, ngerjakan PR, urusan dunia ya kan? Atau dia umpamanya urusan dunia kalau laki-laki dia mulai belajar tentang apa sih kerjaan laki-laki itu kalau di rumah, perempuan umpamanya kerjaan perempuan apa sih, itu urusan dunia. Jadi itu dia harus mulai mandiri, harus mulai mandiri berlatih, ya kan? Yang laki-laki juga demikian, perempuan juga begitu. Urusan akhirat juga sama. Baik, jadi dia itu teman-teman, jadi mudah-mudahan membantu paling tidak kalimat apa ya di tema umumnya, detailnya, nah itu nanti antum bisa pelajari dari para ustadz di situ insyaallah. Barakallahu fikum. Persilahkan lagi kepada ikhwah sekalian yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustaz Budi Asari, karena ini kesempatan langka insyaallah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana seorang pemuda yang sudah dikatakan mampu
sebagaimana dalam hadis tadi al-ba'ah, ya. Sedangkan ibunya belum mengizinkan, orang tuanya untuk menikah, mungkin alasan karena membantu adik-adiknya menyelesaikan pendidikan, atau mungkin ibunya ingin khawatir nanti anaknya jauh darinya gitu. Itu saja Ustaz. Jazakumullah khair. Wa iyyakum. Kalau antum rumahnya dekat sama rumah saya, rumah antum saya datangi. Iya, Ustaz Hamdi, saya itu seringkali membantu teman-teman yang seperti ini masalahnya. Dia sudah punya pasangan, punya calon lah gitu ya. Sudah Masya Allah sama-sama orang baik, pasangan ini calon pasangan yang baik Insya Allah. Begitu maju ke orang tua, terhalangi. Gitu ya, terhalangi. Ada aja alasannya, ya macam-macam. Oh masih kuliah, belum selesai. Oh inilah, biar mandiri dulu, biar ini dulu. Nanti tadi, ya, apalagi tadi ya, oh ini membantu adik-adiknya, gitu segala macam. Nah itu saya bilang, kasih saya alamatnya. Kasih alamat rumah antum. Ya biasa saat kasih alamat rumah antum. Gak usah kasih tahu kalau saya mau datang. Itu datang saya. Orang tuanya kadang kaget-kaget nggak dikasih tahu ya kan. Ya kan. Datang ngobrol aja, ngobrol asik, ada masalah. Dan sampai hari ini resep itu sukses Ustaz. Gitu ya. Nggak perlu pakai teori itu. Sukses itu. Misalnya nggak lama itu. Setelah itu diizinkan untuk menikah itu. Simpel aja. Sebenarnya kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang tua hanya perlu dalam tanda kutip ya, walaupun nggak ada yang menjamin, perlu jaminan dalam tanda kutip itu. Hanya itu aja, jaminan bahwa contoh tadi ya, apa sih yang dikhawatirkan orang tua? Oh, kamu kalau nikah, kamu nanti tidak bisa lagi membantu adikmu yang masih sekolah, yang masih kuliah. Itu kan cuma perlu pembuktian aja, ya kan? Orang tua perlu jaminan, nyaman. Betul nggak kalau kamu nikah, kamu nggak sibuk sama pasanganmu, terus kamu lupa bantu orang tua membiayai nyaman dan merasa yakin, itu harus dihadirkan, gitu ya. Dengan cara apapun, gitu ya, dihadirkan. Umpamanya saya membantu teman yang dulu mau menikah, gitu ya, sudah ada pasangannya dan saya lihat baik, Masya Allah, kemudian begitu nyampe ke orang tuanya ternyata nggak boleh. Kata orang tuanya, tanggung, selesaiin dulu kuliahnya. Waduh, ini orang sudah saling suka, ya kan? Sudah saling suka, kemudian dia kalau menyelesaikan kuliah itu masih, waktu itu saya lupa, mungkin setahun lebih baru selesai itu kayaknya. Saya bilang, oh lama ini. Untuk orang yang sudah saling mencintai, kemudian setahun lebih itu, waduh, itu kiamat itu, ya kan? Iya, Nabi bilang, kata Nabi, tidak ada obat yang paling ampuh untuk orang yang saling mencintai kecuali menikah. Orang saling cinta loh gimana, ya kan? Saya bilang udah. Saya tanya, saya ngobrol apa sebabnya? Sebabnya orang tuanya, oh nggak boleh ya nanti orang tua saya sangat khawatir kalau saya itu nanti kalau nikah kuliah nggak selesai. Oh iya gampang. Itu yang paling dikhawatirkan. Iya, sudah kasih alamat rumah tuh. Itu kan. Alamat rumahnya saya datangi, ngobrol aja, dan saya tidak bicara tentang pernikahan anak teman saya ini. Saya hanya menyampaikan ngobrol dan ya tentang apa sih aktivitasnya ini teman saya ini apa. Saya kan kenal ya kan, aktivitasnya apa segala macam. Sampai orang tuanya nyaman bahwa kalau dia langsung menyimpulkan sendiri gitu ya. Kalau dia anak saya nikah, insya Allah tidak akan mengabaikan kuliahnya dan akan selesai. Dan alhamdulillah, jazakallahu khair, betulan. Akhirnya itu hitungan ya nggak terlalu lama, kemudian orang tuanya malah nelpon ngasih tantangan, udah kamu nikah, ya kan? Kamu nikah. Gitu. Dan alhamdulillah selesai betul kuliahnya. Gitu. Gitu ya. Jadi dan kan tidak ada hubungannya kan. Kalau Masya Allah saya yakin anak-anak yang baik-baik, anak muda yang baik-baik, kemudian dia menikah, dia tahu kok bahwa kebaikan, kebajikan itu punya ruang-ruang. Dan orang yang baik pasti akan menyeimbangkan semua, memberikan hak ruang-ruang itu.
dalam bahasa Nabi adalah wa ati kulladzi haqqin haqqah. Hendaknya kamu harus memberikan haknya orang yang punya hak. Orang tua kita punya ruang birrul walidain. Itu harus diberikan ruang, itu memang ruang sendiri. Pasangan kita itu ada kebaikan yang harus kita berikan. Itu ruang lagi. Keturunan kita itu juga ruang sendiri. Ya, tetangga kita, rumah kita, teman kita, dan seterusnya. Itu ruang-ruang itu, ya, di mana harus terjadi keseimbangan di dalam kita memberikan kebaikan, kebajikan di dalam ruang-ruang tersebut. Nggak usah khawatir. Jadi nggak ada hubungannya nikah dengan nanti kamu nggak biaya lagi adikmu, nggak ada hubungannya. Ya kalau babnya adalah nanti rezekimu kan dibagi dua, jadi kemudian nanti berkurang lah. Itu masalah iman kalau itu. Kalau itu mendasar masalahnya ya, masalah iman. Iya, mendasar sekali kalau itu, mendasar sekali itu masalah iman. Mana Nabi memberikan jaminan wallahu fi aunil abdi maka la abdu fi auni akhi. Nah, itu masalah iman kalau itu. Allah selalu membantu hamba sepanjang hamba itu masih membantu saudaranya gitu. Ya dan seterusnya. Jadi tinggal antum kalau masalahnya adalah masalah antum itu tolong antum kasih alamat ya kan biar nanti Ustaz Hamdi yang datang lah itu ya. Atau Ustaz Sugianto yang datang nanti. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, gitu saya kira. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Budi Asari yang telah menyampaikan kajian pembukanya Ustadz. Semakin mendengarkan kajian antum, kami merasa bahwa kami belum berenang di samudra ilmu Islam nih Ustadz. Kami masih main-main di pinggir pantai Ustadz. Main-main pasir, nggak sempat lagi berenang, belum sempat berenang. Tapi semoga dengan semangat ini, insya Allah, semoga Allah menganugerahkan ampunan kepada kami Ustadz. Amin. Mungkin ada pertanyaan terakhir tuh Ustadz. Dari Bang Razak tuh Ustadz. Pertanyaannya sangat mendasar Ustadz. Kapan Ustadz balik lagi ke Medan katanya Ustadz? Bismillah. Dengan izin Allah tidak ada yang sulit. Sebagaimana saya tidak berencana ketemu Ustadz Hamdi di Langsa ya kan? Langsa Ustadz. Iya. Baik, Ustadz, ternyata takdir kalau udah bicara kita akan sampai Bang. Insyaallah. Insyaallah Ustadz. Baik Ustadz, baik ikhwas sekalian, berakhir juga lah kajian parenting, bedah buku sentuhan parenting kita dari guru kita Ustadz Budi Asari, yang jelas tentang keluarga adalah tema besar dalam Islam. Ya, semakin kokoh rumah tangga kaum muslimin, maka kokohlah negaranya. Dan juga kita menyadari bahwa jika kita semakin dekat dengan syariat, maka jalan kita lebih terbimbing. Maka mendekatlah dengan syariat. Saya mungkin menutup kajian kita ini dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang lebih beliau pernah mengatakan, kami dahulu orang-orang yang hina, kemudian Allah muliakan kami dengan Islam. Maka barang siapa mencari kemuliaan di luar Islam, maka Allah akan kembali hinakan mereka. Jadi dalam segala hal kita kembali merujuk kepada Islam. Ya, dalam segala hal, karena memang setiap aturan selain aturan Allah itu menyulitkan, kata Ustadz Budi tadi. Demikian kajian kita pada pembuka bedah buku sentuhan parenting. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah ikhwas kalian, nantikan kajian-kajian sentuhan parenting pada waktu-waktu yang akan datang. Pada Ustadz khususnya, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu Ustadz, keberkahan usia Ustadz. Karena saya lihat antum agak letih Ustadz ya. Nampak letih Ustadz ya. Iya, Ustadz. Semoga lalah antum lillahi ta'ala Ustaz. Amin ya rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum Ustaz. Salam ta'zim dari kami dari Medan dan Langsa dan wilayah-wilayah Indonesia lainnya Ustaz. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.